Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barusan ada bro yang share bahwa gara-gara grounding itu dia mengalami beberapa masalah. Penulis nggak hafal masalahnya apa aja, tapi yang penulis tangkap salah satunya adalah sekring cepat putus. Apa hubungannya di grounding dengan sekring cepat putus gitu ya. Terus juga karena pemakaian listriknya waktu idling itu terlalu besar, jadi arus yang mengalir ke aki itu sangat besar sehingga voltase aki bisa sampai 16 volt. Padahal ya normalnya aki itu ya 15 ya 14,8 lah paling tinggi gitu. Kalau menurut teori 15 itu sudah termasuk over, 16 itu sudah kebangetan. Karena ya katanya sih voltase ideal untuk ngecas aki itu maksimalnya 14,7. Kita ngomong aki biasa ya. Kalau lebih dari itu efeknya adalah jadi lebih banyak listrik terbuang sia-sia. Terus jadi mendidih air akinya. Mendidihnya bukan karena panas saja, tapi juga karena ada yang namanya elektrolisis. Jadi air yang asam atau basah kalau dialiri listrik maka akan timbul proses kimia elektrolisis. Satu bagian jadi bereaksi mengeluarkan oksigen, satunya mengeluarkan hidrogen, tapi itu adalah reaksi karena terjadi pelepasan dari cairannya. Kalau cairannya H2SO4 ya tentu bisa beda lagi, bisa muncul seperti misalnya apa ya, H2S mungkin, tentu ya gas sulfur juga ya, apa sih gas sulfur itu lah. Tapi intinya adalah bisa terjadi proses yang nggak bagus ya, yang bikin baterai nggak awet. Pemasangannya sendiri penulis lupa ya, tapi titik-titik yang ya biasa dilancarkan listriknya itu dilancarkan dari alternator, dari coil, dari apa jenenge ECU, aki, kemana ya, ya saluran-saluran itulah ya. Penulis nggak tahu juga itu implementasinya bagaimana, karena biasanya kalau implementasi grounding orang itu umum menggunakan batangan tembaga ya, tembaga tebal dilubangi, dibuat jadi konektornya, jadi semua nyambungnya ke tembaga lempengan besar tersebut. Itu merupakan sesuatu yang memang meningkatkan daya hantar listriknya. Tapi kok bisa sampai muncul masalah? Kalau sampai muncul masalah berarti kan ya ada yang nggak beres kan ya. Kenapa bisa masalah terjadi? Sekring putus misalnya, kenapa kok bisa jadi putus? Nah, kita tentu menghilangkan efek-efek karena kesalahan instalasi ya. Jadi misalnya logamnya terlalu dekat koil sehingga kena imbas induksi, terus terlalu dekat pengapian, jadi ada listrik yang dari busi bocor ke situ. Nah, kita abaikan masalah-masalah itu ya. Misalnya koneksinya jadi angin-anginan, karena ya bisa saja anak semi konslet gitu, karena kabelnya kan gede, lebih terekspos, bisa kena positifnya di mana gitu ya.
Penulis lupa motornya, oh ya motornya Yamaha MX King kalau nggak salah. Nah, selain dari masalah-masalah itu ya, kita juga harus perhatikan bahwa komponen elektronika itu didesain pabrik agar menyesuaikan komponen yang lain. Jadi secara umum kalau ada kelistrikan itu ada arus, ada voltase, ada hambatan. Nah, ini secara kesatuan ya. Hambatan berkurang yang terjadi apa? Arus naik. Kadang kalau posisinya paralel ya, voltase juga bisa naik. Tapi ya kita ngomong arus naik saja. Arus naik apakah sesuatu yang bagus? Kalau untuk itu ya, kalau untuk lampu, untuk busi, untuk pengapian, untuk kalau lebih terang, lebih besar arusnya lebih bagus. Klakson kayak gitu ya, itu memang benar butuh listrik yang lebih besar. Tapi kayak misalnya aki ya, kalau sedotannya makin baik kan ya malah jadi nggak bagus untuk aki, karena akinya jadi nggak kebagian listrik ya, jadi nggak dapat arus akinya. Dan itu juga tergantung dari jenis rangkaiannya. Jadi kayak misalnya kiprok itu ya mungkin dirancang untuk menghasilkan listrik sekian volt gitu ya. Nah, ketika jalurnya diperbesar, rasanya ya mungkin saja terus kemudian arus kiprok jadi makin besar, terus limitasi voltasenya pun jadi lebih tinggi, karena ya cara ngitungnya kan dia pakai rumus bagi tegangan gitu ya, atau bagi arus gitu ya, bisa. Barangkali kalkulasinya jadi error kan, jenenge itu istilahnya ono komparator atau apalah gitu ya, mungkin mempengaruhi itu juga. Yang biasa desain power supply mungkin lebih ngerti ya. Tapi yang penulis lebih perhatikan itu adalah karena ada beberapa komponen itu yang rawan kalau arusnya ditingkatkan. Jadi penulis tadi juga sempat lihat ada bro yang modifikasi pengapian. Dia dari koilnya, businya, sama kabel busi kalau nggak salah ya. Jadi dia ngomong, oh kalau modifikasi itu harus lengkap, nggak bisa hanya satu saja. Bener ya. Tapi ada salahnya juga, karena yang dia lakukan itu nggak lengkap. Nah, apa yang kurang dari modifikasi dia? Dari ECU-nya. Jadi ECU-nya dia masih pakai yang standar. Pakai coil BRT, kabel busi sudah racing semua. Tapi salahnya dia masih pakai ECU standar. Nah, ini yang bisa jadi sumber masalah. Kenapa bisa jadi sumber masalah? Karena dari sisi pemakaian arusnya ini yang harus diperhatikan. Kita nggak tahu apakah ECU standar itu kuat menggunakan arus yang lebih besar. Keunggulan dari coil racing itu adalah bunga api yang lebih besar. Menggunakan busi iridium itu perlu karena dengan bunga api yang lebih besar, maka elektrodenya akan lebih cepat habis.
Kabel busi dibuat yang tanpa hambatan, itu juga akan membantu meningkatkan arusnya. Nah, tapi arusnya sendiri sumber dari mana? Kebutuhan listrik yang lebih besar ini bakal ngambil dari mana? Satu mungkin dari alternator. Alternatornya mungkin jadi harus mensuplai arus yang lebih besar. Terus mungkin ya kiproknya harus diatur, diganti. Mestinya ya koilnya juga diganti. Apa bukan koil, spoolnya dari motor ini harus diganti, dari alternatornya harus di-upgrade sehingga menghasilkan arus yang lebih besar. Tapi dengan menghasilkan arus yang lebih besar ini, alternator juga akan nyedot arus lebih banyak lagi. Nah, sudah siap enggak tenaga motornya? Apakah tenaga motornya sudah besar sehingga bisa membuat alternator kerja normal? Karena kalau nggak gitu ya, yang kesedot arusnya malah makin banyak, makin nggak sip. Kalau sampai kurang ya malah terjadi berebet. Kalau misalnya pengapian businya dioptimalkan, ya akinya yang malah tekor. Tapi ada satu hal yang lebih bahaya lagi, yaitu kalau dari ECU-nya nggak kuat. Jadi arus yang lewat ke ECU kan jadi naik juga. Arus yang tidak sesuai dengan desain awal. Jadi arusnya ya bisa aja terlalu tinggi untuk ECU standar. Apa yang terjadi kalau arusnya terlalu tinggi? Ya panas satu. Terus kemudian apa? Jebol. Kalau sudah overheat sekali ya jebol. Nah, itu sudah dipikirkan atau enggak? Sudah masuk perhitungan apa enggak? Apa sudah dipikir, oh nanti arus yang lewat ECU-nya akan jauh lebih tinggi? Balik lagi ke topik. Ya mungkin lah masang kabel ground itu enggak akan meningkatkan pemakaian arus se ekstrim itu ya. Tapi ya kita harus ingat, ada beda hambatan dari yang ya misalnya anggap aja kasaran ya, dan pakai contoh ekstrim. Misal secara total kelistrikan kabel yang menuju ke koil itu hambatannya totalnya wis anggap aja 1 ohm, 2 ohm. Terus kita menggunakan grounding sedemikian rupa sehingga hambatannya jadi 1 ohm. Sementara itu ECU cuma ngatur listriknya on sama off, nggak mengatur voltase, nggak mengatur arus. Ada sih yang mengatur arus, tapi rasanya kalau kelasnya sepeda motor mungkin enggak ya. Jadi anggapnya cuma on sama off. Rumusnya apa jenenge? Daya itu ya ada hubungannya dengan hambatan juga. Apa jenenge? Arus kali hambatan ketemu voltase. Berarti arus itu voltase bagi hambatan. Hambatan asalnya 2 ohm. Anggap aja voltase 12 volt. Ya ini penyederhanaan aja. Voltase 12 volt. Hambatan asalnya 2 ohm. Ketemu arusnya berapa? 6 ampere. Terus kemudian kita perbaiki kabel-kabelnya, dibuat jauh lebih bagus, jauh lebih ngeplong. Apa yang terjadi? Ya arusnya akan meningkat. Arusnya yang
tadi 6 ampere, terus hambatannya jadi 1 ohm, berarti 12 dibagi 1 ketemu berapa? 12 ohm. Arusnya 12 ampere. Arusnya jadi 2 kali lebih kuat. Apa yang terjadi? Ya, ECU-nya ini siap nggak menerima arus 12 ampere, kasarannya kayak gitu. Dari biasanya 6 ampere. Biasanya sih nggak kuat dan ya risikonya bisa jebol. Tapi masih untung kalau misalnya ada sekring, kalau nggak salah sekring 7,5 ampere. Jadi mungkin arus yang lewat ke ECU maksimal itu harusnya 6 ampere. Jadi begitu lebih dari 6 ampere langsung bikin sekringnya putus. Aman sudah. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya sekringnya putus terus diganti yang lebih besar, apa yang terjadi? Ya ECU-nya yang jebol. Atau beli sekring yang ya kualitasnya nggak bagus. Yang kualitasnya nggak bagus itu ya memutus arusnya seenaknya, nggak sesuai spesifikasi. Karena kalau sekring 7,5 ampere ya berarti ada arus lebih dari itu ya putus. Nah kalau sekring KW ada arus lebih dari itu ya bisa aja tetap mengalir. Nah itu bahaya. Sing kena apa? Ya yang kena yang komponen lain-lain itu, ECU-nya salah satunya. Kalau ECU sudah rusak biasanya nggak bisa ditandani. Jadi ya kayak begitu-gitu mungkin sepele ya. Diganti lebih lancar arusnya. Tapi kalau kita nggak memperhitungkan ya efek-efek seperti itu ya malah jadi kena. Karena apa ya, memang cocok kalau arusnya dikurangi gitu. Memang ada ya penyakit-penyakit motor yang problemnya terjadi karena kabelnya itu kurang baik. Nah itu ya bisa diganti dengan yang lebih baik. Tapi ya baiknya ya kita harus perhatikan juga apakah dari kabel ini akan jadi bagian dari kalkulasinya, misalnya kiprok, misalnya ECU gitu ya. Itu kita harus perhatikan. Apa maneh? Sebenarnya mau ada bahasa satu lagi tapi lupa. Ya wes lah, di lain kesempatan aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.